Oke, kita kembali ke tema beban hidup. Silakan Kalau suara teman-teman. aku suara bass Romo. Oke, silakan komen Bang Karasio kawan-kawan. Silakan 1 2 hal dulu. Ya, saya dulu sebelum mengenal Tuhan tuh kayaknya kalau ada masalah tuh kayaknya gak tahu mau kemana ya. Mengenal Tuhan. Eh 15 tahunan lah kurang lebih. Kalau ada masalah kaburnya ke alkohol terus. Saya efektif alkoholik parah itu 5 tahun. 6 lah. Dan pengertian alkoholik itu tiap malam Romo. Tiap malam pasti minum saya. Habis itu 15 tahun uang saya habisin semua. Wow. saya habisin. Soalnya gimana ya? Nggak apa, santai aja, sharing aja. Ini kan bagian dari hidup ya. Iya. Selama ini kan kita tentang doktrin ya, kita penting loh menyentuh aspek kemanusiaan di sini. Iya, capek Romo. Kadang-kadang Capek, benar capek. doktrin capek banget. Kadang-kadang lupa doktrin, ya lupa kalau kita tuh manusia gitu loh. Makanya Paus Iya. Fransiskus bilang begini, sebelum menjadi benar-benar spiritual, jadilah benar-benar manusiawi. Karena aspek kemanusiaan itu dipakai Om Thomas oleh denominasi untuk menarik jiwa. Mereka menyentuh aspek afektifnya. Aspek kemanusiaan itu teori ya. Teori namanya teori penghargaan. Menghargai apa yang ada di dalam kamu. Tetapi walaupun motivasinya bukan untuk itu sebenarnya. Silakan. Ya Romo. Ya saya kan baru mengenal kembali ya Tuhan itu ya pas Pantai Costa kemarin itu. Kembali ke gereja. Costa. Mungkin karena kematian mama saya kali ya. Gitu. Enggak sih, saya nggak akrab sama mama saya sih. Nggak akrab sih. Pas dia meninggal saya nggak nangis sama sekali. Nggak nangis aja gitu loh. Itu saya waktu itu berpikir ya kayak another body to dispose gitu loh. Cuma pelan-pelan ya saya berpikir kayak habis ini mau kemana gitu loh. Setelah kita di dunia ini mau kemana gitu loh. Soalnya keluarga saya kan cukup disfungsional gitu, keluarga saya. Jadi dari kecil saya dianggap aset sama orang tua saya. Aset. Jadi saya dibesarin, disekolahin bagus, cuma untuk jadi aset mereka doang gitu. Oke. Jadi Sabar dulu, engkau saya selesaikan dulu. Oke. Ini penting. Yang orang hidup kita itu seperti buku di hadapan orang lain. Ada yang mengenal kita hanya bagian luarnya, judulnya. Ada yang mengenal kita hanya halaman pertama, halaman kedua. Ada yang mengenal kita setengah dari halaman semuanya. Dan ada orang yang mengenal kita ketika dia membaca seluruh buku. Thomas, engkau di hadapan mereka bisa menjadi pengenalan akan dirimu hanya bagian luarnya, dari dirimu hanya di halaman pertamanya, ataukah setengah saja dari identitasmu, atau ke semua. Tergantung bagaimana orang membaca untuk mengenal hidupmu. Hanya bagian luar, hanya halaman pertama, atau keseluruhnya. Silakan. Jadi orang tua saya cuma tahu seberapa besar duit yang saya dapat gitu loh. Jadi mereka Katolik Romo. Saya terlahir Katolik, gereja di Katolik, dan keluarga saya ya gereja Katolik, taat lah. Cuma kalau nggak salah papa saya pernah jadi prodiakon, kalau nggak salah gitu. Cuma saya tidak melihat ada kasih sayang gitu. Cuma akhirnya ya gimana ya, pas kuliah saya udah mulai cari kerja sendiri, cari uang sendiri. Udah mulai nggak pulang 3 hari.
Habis itu udah saya masih gereja sih, cuma gereja sebulan sekali. Habis itu hilang akhirnya napas. Habis itu doang. Natal Pascal, oke. Iya, Natal habis itu Natal doang. Kamu Natal doang. kasih saya helm lagi. Saya pakai topi daripada Cynthia. Kasih saya helm, saya pakai topi. Cynthia, ini Cynthia. Cynthia, mau naik sih ya Cynthia. Kalau anakmu sudah sembuh. Kalau belum sembuh nggak usah naik. Oke, lanjut. Apalagi ya? Cuma yang Napas. Waktu di napas tadi Natal Pasca. dia di napas akhirannya ya saya ya doang gitu. Oke, Natal lalu doang. Habis itu kematian mama sampai hari Pentekostes tahun ini yang membuat engkau tergerak lagi bagaimana itu? eh, Kan engkau sampai agnostik kan, Thomas? Engkau sampai kepada tahap agnostik. ya, ya saya pantasnya ngomongnya agnostik. Saya percaya Tuhan, cuma Tuhan terlalu sibuk gitu loh, sama hal-hal lain gitu. Atau jarakmu dari dia jauh, makanya ya saya pikir jarakmu jauh maka engkau melihat dia kecil. Ya, jadi segala kekecewaan saya sambungkan ke alkohol dan saya kan tinju ya, saya kan martial artist ya, gitu. Semua kemarahan saya ya saya keluarkan di ring, alkohol, ya dan ya dunia malam lah. Iya. Dunia malam saya habiskan semua di sana. Tidak apa di sini tidak menghakimi Thomas Santis. Iya, untungnya soalnya Di saya sini berani. pengalaman hidupmu menguatkan orang. Ingat, Thomas, perkataanmu menarik orang, tetapi kesaksianmu menyeret orang untuk ikut. Ini loh, saya sudah punya pengalaman seperti ini. Kamu jangan ke sana. Engkau menyeret mereka kepada kebaikan. Gak usah cemas itu. Makanya setiap hari Rabu kita siapkan jadi malam kesaksian itu karena itu. Kita boleh ngomong khotbah dan semua itu menarik orang lain, tetapi yang menyeret orang itu ada di kesaksian. Karena itu politik yang digunakan oleh denominasi. Karang kesaksian orang lain enak, benar, dia sembuh, itu kan mainnya di situ sebenarnya. Ya, betul. Kesaksian itu memang lebih kuat, mungkin lebih kuat dari ayat-ayat kali ya, kesaksian. Benar sekali. Saya mulai ingin bertobat karena kan hubungan saya sama papa saya kan sangat buruk sekali, gitu kan, buruk sekali. Bahkan ya, I'm sorry to say, saya hampir jadi killer gitu loh. Saya hampir jadi killer karena ya begitu. Ya, santai aja. Karena saya ya emang udah terbiasa kalau saya ada masalah sama orang lain ya baku hantam gitu loh. Saya baku hantam bukan karena saya mau menang, karena saya mau karena saya ya mau ya someone to kill me gitu loh. Oke. Ya. Jadi 15 tahun saya mengalami depresi berat dan saya sampai kurang lebih punya 3 suara di kepala saya. Saya ada tiga suara di kepala saya. Dan very bad. Jadi ya gitu, sama mungkin karena ya sedikit concussion kali ya di kepala. Cuma untungnya saya masih bisa berhitung, saya masih bisa bisa mencari duit gitu. Dan puji Tuhan ya keuangan saya ya gak jelek-jelek banget dengan cara saya sendiri gitu loh. Gitu. Akhirnya dengan alcoholic rage saya hampir ini sih ya, bapak saya sih alcoholic rage gitu. Habis itu ya akhirnya ya kayak Nabi Elia gitu. Istilahnya kalau ya Tuhan apa gunanya saya lahir gitu loh.
Mm-mm. Habis itu ya waktu itu apa ya? Pantai Costa bulan Mei atau April. Saya lupa ingat. Saya habis kejadian saya ke kantor. Habis itu saya ke cabang lain. Saya ada tugas ke cabang lain. Saya ketemu kayak kenalan lama di kantor. Dia lagi ngomongin penginjil. Dia lagi ngomongin gereja gitu loh. Ngomongin gereja gitu. Habis itu gue bilang, gereja ada kegiatan apa nggak gitu kan. Kaget kan, lu ngomongin gereja orang kayak lu. Wow. Soalnya Ya makanya tadi kan identitas dibentuk oleh teman-teman, makanya pergaulan dengan mereka bilang, lu sekarang ngomong gereja kan, itu sangat lingkungan sangat mempengaruhi identitas kita. karena dulu Paman Tom, saya salah sedikit, Pater. Salah sedikit. Ya. Ini Pater ada rekam kah? Itu mungkin Om Jimmy. Banyak sebut dari Marcel atau siapa. Saya harap ini rekam malam bisa di Epifani, di YouTube Epifani, Pater. Mungkin bisa diturunkan sebentar. Materi ini hanya bisa kita dapat di Marriage Encounter. Khotbah juga mungkin hanya sebagian saja malam ini baru utuh yang Pater sampaikan. Jadi saya kira menarik sekali kalau ada disimpan di YouTube Epifani nanti. Baik Pater, lanjut. Paman Tom lanjut. ya sorry. Ya saya saya ini ya minta, kaget gitu teman saya, lu yang apa, the most satanic person. Satanis. Mereka jadi kaget semua lihat situasi. Kaget. Oke. Di gereja ada ini nggak apa? Lu gereja mana kok gitu? Di sini. Abis itu apa ya, ada kegiatan apa ya? Lu kenapa? Gue bilang jangan berisik deh, gue bilang jangan berisik. Ya udah, saya dikenalkan ke Emmaus Journey, namanya Romo. Saya di sana ya kita di sana membuat buku harian liturgi ya. Saya buku harian gitu loh. Cuma alkohol saya masih jalan. Alkohol saya itu kayaknya Roh Kudus itu kayaknya mandek banget gitu loh, kayak mandek banget. Saya baca, saya nggak ngerti apa-apa, nih apaan gitu loh, ini apaan. Saya bikin buku harian tuh kayak tipis-tipis, sempit-sempit, singkat-singkat. Saya nggak ngerti apa yang saya tulis gitu loh. Akhirnya habis itu kan kita tiap minggu kan kita sharing. Habis itu saya yang paling bengong begitu, saya paling bengong ngomong apaan gitu. Nah, suatu hari ketika bulan 9 lah. Bulan 9 saya mendapatkan ya uang yang sangat besar, Romo. Uang yang sangat besar. 400 juta, kurang lebih 400 juta. Hal itu setan tuh semua keluar semua, Romo. Setan tuh keluar semua. Habis itu karena waktu itu ya saya pikir, saya beranggapan ya pria itu dicintai ya karena mereka bisa menghidupi ya, kasih uang. Karena saya dari dulu dididik seperti itu gitu loh. Saya salah invest dan saya bodoh sekali, salah invest, saya hilang. Saya dapat 400 juta, saya lost 600 juta. 600 juta. Saya lost. Semua uang tabungan saya hilang semua. Saya hilang semua. Uang saya hilang semua. Maksudnya saya tuh duit. Saya orangnya materialistik gitu loh. Waktu itu buram semua. Buram. Masa depan buram semua. I got no future gitu kan. Istilahnya kayak saya terlalu ngelihat duit gitu loh.
no future. Dan saya naik motor, habis itu saya kebut-kebutan, saya nabrak, saya nabrak trotoar ya, habis itu gak luka gitu loh. Habis itu gue bilang ya, God, why you don't kill me gitu kan. Ya saya useless gitu. Habis itu saya jam 2 malam, saya jam 2 malam saya nangis gitu di jalan. Sendirian doang. Apa ya? Habis itu apa ya? Sorry. Apa? Saya lihat Tuhan Yesus gitu. Robo begini. Ya. Apa? Saya lihat Tuhan Yesus udah kayak kesadaran saya udah kayak 1/4 lah. Ya, saya lihat Tuhan Yesus kan lagi manggul salib, berdarah semua. Habis itu kayak dia samperin saya di depan muka saya. Habis itu dia bilang, umur kamu masih panjang, ikuti saya. Habis itu kayak all the blood is rushing to my body. Semua kayak ada second life gitu. Kayak semua all the blood rushing. Saya melihat Tuhan seakan-akan maksudnya gini, suaranya tuh kayak on the back of your skull gitu loh, on the back of your skull. Kayak bukan suara yang dari kuping gitu, kayak suara di tengkorak lo gitu, kayak di tengkorak gitu. Ada kayak ada suara di tengkorak di belakang. Habis itu pas diem, tiba-tiba saya ada kayak merasa kayak ya darah, kayak blood tuh kayak rushing gitu loh, adrenalin. Habis itu saya pulang, habis itu saya mandi, dan saya baru sadar ini saya pipi saya baret. Saya baru sadar pipi saya tuh baret karena saya pakai helm half face ya. Motor saya kan lumayan besar gitu kan. Motor saya fairingnya aja yang retak. Saya tahu itu nabrak trotoar itu. Habis itu ya saya doa, I say sorry. Ya saya ngerokok, ya saya tidur gitu kan. Habis itu besoknya Jumat, gue inget banget Jumat gue inget banget. Jumat pertama Romo, Jumat pertama. Ada teman saya yang itu bilang, bos, lu datang ke adorasi deh bos. Datang ke adorasi, keren lo bos, lu coba deh, lu coba. Apa sih adorasi, gak jelas. Ya saya turutin aja kan, saya turutin. Pas adorasi mati lo, nangis ya. Berarti menumpahkan semua depan sakramen Maha Kudus ya? Iya. Ini Habis itu saya punya anak yang hilang nih, muncul lagi.
Oke. Jackson. Oke. Setelah dia bermisi, maka saya akan menggunakan Lukas 10 ayat 17. Aku bersyukur Tuhan Allah yang hidup karena engkau untuk Jackson itu. Jackson saya kagum kau saya punya saudara nih. Jackson. Oh, salve Oke. semuanya. Oke. Dan lanjut dulu ini kesaksian Tom. Jackson Bagaimana yang keluar dari kegelapan itu. Dan waktu itu adorasi sakramen menangis ya. nangis Romo, dan pas itu waktu itu Ayub Romo lagi liturgi Ayub Oh ya. ya, pas saya ngelihat intinya ya, yang kamu di mana saat saya itu apa yang ayatnya Romo, yang kamu di mana saat saya menata langit gitu loh. Oh ya, Ayo punya surat. Oke, Ayub. oke. Lanjut dulu. Nanti sebentar. Ya, Ayub. Apa sih kayak God let me live gitu loh. Saya nggak mengerti, cuma Tuhan punya misi gitu loh buat saya gitu loh. Dan sekarang ya misi itu ya saya mencari gitu loh. Habis itu saya datang ke Romo paroki saya, Romo paroki saya. Habis itu saya bilang saya minta sakramen pengakuan dosa. Wow. Habis itu dia bilang di interview dulu Romo sama dia. Sama Romo. Ya, di interview dulu. Saya disuruh tunggu 3 bulan. Saya disuruh tunggu 3 bulan. Dia, gue bilang ya kenapa saya masih tunggu 3 bulan? Supaya kamu cek button kamu dulu aja. Yakin nggak? Karena setelah ini ya no turning back gitu loh. No turning back. Jadi saya selama 3 bulan itu saya hidup karena saya lost everything. Saya hidup 3 bulan 5 juta deh kalau nggak salah, kurang lebih. Jadi saya hidup bener-bener bare minimum banget. Alkohol saya hilang semua, terpaksa untuk hilang. Habis itu semua saya ngutang kanan kiri, ngutang buat nyambung hidup semua. Wow. Habis itu papa saya nggak bekerja Romo, nggak bekerja. Jadi saya hidupin keluarga saya. Saya hutang bank, hutang kartu kredit untuk sambung hidup saya terus. Wow. Cuma the different thing ya, saya punya purpose gitu. Istilah kayak purpose gitu loh, kayak kayak Tuhan want something big gitu loh. Purpose gitu loh, kayak gue bilang I don't care, gue bilang gue hutang, gue bayar nggak bayar bodo amat. Oh iya. Saya bodo amat. Yang penting gue masih hidup, keluarga gue masih hidup. Dan maksudnya bapak yang saya tidak suka ya, saya bisa menghidupi dia, gitu kan. Ya bagi dengan kakak sih, bagi dengan kakak cuma tidak ini lagi, nggak tinggal bareng kita lagi. Cuma saya nggak cerita sih, nggak, pas ketahuan hal pertama yang saya lost 600 juta, hal pertama yang diucapin sama kakak saya tuh, lu goblok, gitu loh, lu bodoh. Dan itu crushing lagi, itu kayak hampir nggak jadi Katolik gitu loh, hampir. Saya mau kayak what the fuck gitu. Istilahnya gue udah jatuh, lu injek gue gitu loh. Akhirnya ya saya diem sih. I feel like a loser gitu. Akhirnya pas
tiba saatnya bulan November. Saya diizinkan untuk ngaku dosa. Diizinkan. Saya ngaku dosa. Seperti biasa saya nangis. Dan Romo yang mendengarkan pengakuan dosa saya tuh sampai tarik napas. Sampai tarik napas, mijit-mijit Sampai kepala. mau menangis juga. Enggak sih, saya nggak tahu. Pokoknya dia mijit-mijit kepala gitu kan. Dia mijit-mijit kepala. Ya, Soalnya saya nggak. coba memanggul juga salibnya itu tidak mudah. Iya. Teman-teman, dalam pengakuan dosa kalian jangan pikir kami itu sangat sangat gampang untuk memanggul salib-salib kalian ya. Benar. Romo, Iya. setelah saya ngaku dosa yang kurang lebih ya cerita yang saya tadi ya kurang lebih, dia bilang kayak welcome home. Santai aja Thomas, lanjut aja. Kuat. Iya, Menangis untuk membersihkan jiwamu daripada marah untuk mengotori. ya istilahnya kayak dia bilang ya, ya dia bilang ya tidak ada yang bisa saya ngomong selain welcome home. Kamu di tempat yang aman sekarang. Apa kayak sekarang Tuhan udah ada. Berikan semuanya ke Tuhan, semuanya berikan semuanya. Kamu udah di tempat yang aman. Habis itu saya ya doakan penitensi. Saya cukup kecewa dengan penitensinya. Cukup kecewa. Dikasih 3 kali Salma ya, 1 Bapak kami, saya pikir lebih dari itu. Ini pengalaman hidup. Oke, bagus. Oke. Berarti Thomas maunya lebih berat lagi gitu kan? Lebih berat. Ternyata doa itu tidak gampang dihidupi. Karena ketika engkau mengatakan Bapa kami, engkau harus berlaku sebagai anak. Ketika engkau mengatakan Bapa kami yang ada di surga, karena engkau juga memikirkan hal-hal surgawi. Ketika engkau mengatakan Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu, engkau juga harus berusaha untuk tidak memuliakan namamu sendiri. Datanglah kerajaanmu, engkau juga harus berpikir tentang kerajaan Allah, bukan kerajaanmu, bukan membangun kerajaanmu sendiri. Jadilah kehendakmu. Selama ini kan engkau berjuang untuk menjadikan kehendakmu sendiri. Doa itu yang didaraskan gampang, tapi dihidupi itu seumur hidup. Susah doa itu. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami. Doa yang benar setelah didaraskan, ampunilah kesalahan kami karena engkau mampu mengampuni kesalahanmu sendiri dahulu sebelum engkau mengampuni kesalahan orang lain. Seperti kami pun mengampuni. Berapa kali sih engkau mengampuni dirimu sendiri, Thomas? 0. Berapa kali engkau menghakimi dan menghukum dirimu? Always. Lalu, bukankah engkau adalah bait dari Roh Kudus? Kenapa tubuhmu dihukum? Kalau dia adalah bait Allah. Ya. Lanjut, Thomas. Habis itu pas selesai ini ya hidup jalan seperti biasa. Tiba-tiba kayak 3 hari kemudian kakak saya nelpon. Dia suruh saya datang ke rumah dia kan. Kakak saya datang. Dia ngobrol sebentar. Kakak saya sorry. Ya kita sambil minum sih, Habis itu, lu udah merah, lu cepet banget sih merah lu. Lu kemarin kayak lu minum itu kayak kuat banget. Iya bos, udah ini, gue udah berhenti. Oh, gitu ya? Lu berhenti. Orang kayak lu berhenti, kayak lu. It is what it is. Gue bilang, gue gak ada duit, lu tahu ya kalau duit gue gak ada, duit saya gak ada gitu kan. Ya dia bilang akhirnya ya Mas Tom, ya
ya gue sorry ya. Dia bilang, sorry gue salah gitu kan. Baru pertama kali kakak saya minta maaf gitu. Maksudnya keluarga saya minta maaf. Wah. Ya, habis itu ya kita ya udah kita ya salaman, ya isi kayak baru di hatchet gitu. Kita ya istilahnya soalnya ya dia seorang bapak juga kan. Ya gue gak mau ya lu giving a bad name gitu loh ke pamannya gitu loh. Habis itu ya udah ya, oke lah, it's okay udahlah berisik lo. Kita cowok gimana sih, berisik lo. Ya udah, habis itu kita cuma ya bapak saya sih yang susah sih, itu yang susah sih. Saya maafin bapak saya sih. Cuma ya saya pikir saya merawat dia, saya udah komitmen merawat dia. Nanti dia juga udah tua ya, saya udah komitmen. Dan ya sejak itulah saya menjadi Katolik fanatik. Katolik fanatik. Oke, Ya, teman-teman, ada yang mau korek lagi Om Thomas, silakan. Akan mau nambahkan Luz Veritas, teman-teman. Silakan, kesempatan ini. Boleh komen, Romo? Oh ya, silakan Luz. Iya, ya, menarik sih sebenarnya ceritanya tuh ini ya. Sebenarnya kan ini agak sensitif sih ya. Cuma kalau kondisi Toms ini sudah sampai ke fase suicidal ya tadi ya katanya ya. ya kalau saya bilang untungnya saya hidup di Indonesia gitu loh. Aduh. Kalau ya kan nggak bisa punya pistol ya. dan saya sudah memikirkan skenario yang banyak gitu. Iya. Tapi sekarang sudah ini toh sudah terapi kan ya? Terapi secara profesional tidak. Terapi secara profesional. Cuma saya berhenti martial arts. Berhenti maksudnya bukan saya bilang martial art itu jelek ya, bela diri itu jelek. Cuma kalau saya kena serang begitu saya kayak primal saya keluar ini lagi keluar lagi. Iya. Jadi saya lebih ke ya nge-gym biasa aja dan menghindari kekerasan, pokoknya menghindari lah segala bentuk kekerasan. Habis itu awalnya saya pikir saya mungkin saya Dominikan, ternyata saya seorang Fransiskan. Saya seorang Fransiskan. Ya, Sejak itu alkoholnya berhenti, berarti nggak pernah terapi ya? Saya nggak pernah bener-bener terapi. Saya nggak pernah bener-bener. Karena saya kan ikut Emmaus Journey itu Pak. Kalau di paroki data. Makanya kesaksian saya tuh suka dipakai sama teman-teman saya. Oh iya. Suka dipakai. Berarti sama sekali nggak ada zat kimia yang masuk ke tubuh sama sekali ya selama ini? Saya bukan berarti abstain ya. Saya bukan berarti abstain. Maksudnya kayak nongkrong sama teman-teman saya masih lah minum gitu loh. Cuma paling minum bir gitu dong udah mulai goyang. Teman saya ketawain saya. Iya. Cuma ini harus saya akui luar biasa sih, tanpa pengobatan bisa survive ya. Kategori depresi seberat ini yang sudah sampai ke suicidal ideation ya, itu harusnya diterapi, bahkan sampai rawat inap loh seharusnya. Cuma pengakuan Bapak Tom sini kan dia tidak menggunakan obat-obatan apapun untuk menerapi itu, dan dia bisa sampai detik ini bahkan secara sadar penuh menceritakan kisahnya gitu kan, dalam posisi dia retrospektif. Nah itu menurut saya luar biasa sih, ini perlu diteladani ini bahwa ternyata memang Yesus Kristus itu memang ini ya nyata ya karyanya kalau dalam hal penyembuhan itu. Karena gini meskipun ya saya bisa relate sih dengan kisahnya Pak Tom ya, sedikit banyak ada kemiripan sebenarnya, cuman kayaknya nggak sehancur Pak Tom sih. Cuma ya gini, iya memang tapi saya jadi refleksi ke pribadi juga gitu, ternyata tidak sendiri gitu kan.
oh saya nggak sendiri ya. Ternyata di luar sana ada yang lebih hancur. Waduh, kakak rohani saya lebih hancur Pak, ya ampun gue bilang, aduh, lebih hancur. Oh gitu ya. Makanya cari di gereja tuh cari yang paling suci, nah itu biasa bejat itu orang itu, yang paling suci. Jadi Tom Wah, luar tadi biasa. ketika bilang ini, saya lebih Fransiskus dari Dominikan ya. Awalnya saya pikir saya Dominikan, ternyata saya lebih ke Fransiskan. Lalu Fransiskus Asisi doa begini, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai-Mu bila terjadi Iya, kebencian. iya. Jadikanlah Iya, aku iya, pembawa iya. cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku pembawa kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampun, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Iya Romo, itu yang ya itu yang suka saya ulangin sih. Istilahnya kayak sekarang ya saya ya apa ya udah masuk bulan ini ya ke ekonomi saya udah cukup membaik. Zero alkohol, zero cewek, zero. Semua apa habis itu ya terus padahal saya misa requiem tuh nggak mau datang loh, saya ingat loh waktu itu misa requiem tuh nggak mau datang saya karena mama saya kan ya menganggap saya asli. Mama saya ini Romo meninggal mendadak Romo, meninggal mendadak gitu. Jadi mama saya pas saya pulang kerja, saya menemukan mama saya di lantai. Di tangga, dia jatuh dari tangga dia. Palanya hantem. Ya. Saya pulang kantor, saya nggak, I feel no sad. Saya tidak merasa kesedihan. Yang saya pikir ya another body to dispose gitu. Saya sampai seininya gitu. Habis itu pas misa requiem, saya anggap itu menghabiskan waktu. Saya pergi ke prostitution. Ya seapatis itu ya saya. Seapatis itu untuk keluarga saya. Berarti tingkat apatis sudah ya, sudah apatis ya. Luar biasa apatis. Jadi saya juga institution of marriage pun saya juga tidak percaya saat itu. Saya udah nggak percaya institution of marriage. Saya tidak percaya tentang konsep kekeluargaan. Saya tidak percaya dengan itu. Gitu loh. Jadi engkau seperti Thomas ya, namamu sungguh-sungguh, oke? Robert bantu dulu. Yohanes 20. Yohanes 20. Coba ayat 9. Selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Oke, lanjut Jackson ayatnya. Kedua murid itu ke rumah. Yohanes ya, Yohanes. Betul Pater, Yohanes 20, Yohanes 20 ayat 9 sampai 10. Bukan, ayat 9 sudah. Oke, sekarang pertemuan dengan belum mengerti tentang kitab suci. Sekarang engkau harus menghidupi sebagai Thomas, ayat 24-nya. Engkau sekarang harus menghidupi sebagai Thomas. Thomas sesuai dengan nama. Oke.
Iya betul Romo. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Mm-mm. Apa yang terjadi? Diceritakan. Namun yang lain Bahkan tadi Thomas bilang, saya tidak percaya institusi perkawinan, tidak percaya semuanya. Seperti Thomas, saya ingat pengalaman Thomas. Oke, lanjut. Tetapi orang bercerita, Thomas ini loh. Tapi Thomas juga tidak percaya. Lanjut. murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Lanjut, sekarang Thomas ada ketika Yesus datang nanti. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka seraya berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas Kata menjawab dia. Apa kata Thomas, Jackson? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dan apa kata Yesus? Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Namamu Thomas adalah misimu. Tidak mudah. Oke Thomas. Namamu adalah misimu. Amin. Jadi saya ya bener sih pas teman saya bilang ya sesuai sama nama lu tuh, sesuai. Tuhan tuh mesti apa kayak dan tanda kutip tuh nampakin dirinya ke lu. Habis itu kayak itu tuh 1 banding berapa gitu loh. 1 banding berapa? Maksudnya teman saya yang, maksudnya kakak rohani saya yang becat banget itu, dia sampai dia nggak dapat vision seperti itu, gitu kan. Dan ya akhirannya ya beginilah sekarang jadi sekarang ya saya fokus, saya cari uang. I'm still want to be a good businessman. Cuma sekarang saya lihat pengemis, saya beliin makanan. Dan Habis ingat, itu, agama yang murni dan agama yang imakulata bagimu, yaitu Yakobus 1 ayat 27. Jangan kau lupakan itu, tetapi jangan engkau membiarkan dirimu dicemarkan oleh dunia. Ingat itu. Jackson bantu, Robert bantu. Yakobus 1:27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang kau bilang tadi, tukang becak, janda, ingat. Tetapi jangan kau biarkan dirimu dicemarkan oleh dunia. Oke, Amin. itu penting sekali. Capek, energi saya habis. Capek, Energi habis ya. Iya, kok ngomongin ini kayak, oh gila, kayak flashback itu, gila. Kayak what I'm doing gitu loh, kayak saya baru paham gitu Romo. Oke. Cynthia, ini lihat saya punya rambut masih parah tahun 2009 waktu tiba di Kolombia. Lebih jahat lagi Evlis punya begitu. Naik rambutnya begini. Saya hapus deh kalau itu. Oke, Pak tadi ada ganggu aja Cynthia tadi, oke. Makanya kadang-kadang saya pikir ya kesulitan yang saya hadapi itu kayak
invisible hand gitu loh, menjaga saya gitu loh, menjaga saya. Kayak ada invisible hand, maksudnya Tuhan itu membentuk saya seperti ini gitu loh. Tuhan tuh tidak mengizinkan saya untuk sukses dengan baik, karena pas saya sukses saya menjadi Jangan sampai kau jadi abusive. Oke. Betul, iya, abusive gitu. Jadi saya melihat itu Tuhan menjaga saya selama bertahun-tahun ini, gitu. Saya cowok yang abusive juga, manipulatif. Saya anak Tuhan, orang Katolik baik-baik. Ya, Jadi sekarang hindarilah perbuatan-perbuatan duniawi. amin. Tadi kan bilang jangan kau biarkan dicemarkan oleh dunia. Dunia. Jackson, Galatia 5 ayat 19 ayat sampai 21. Hindari itu. Karena siapa yang melakukan itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bertobatlah. Oke? Jackson. Ya, Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Thomas tadi ditekankan juga salah satunya perbuatan-perbuatan itu adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan patung ya, Thomas. Kolose 3 ayat 5 menjelaskan 5 aspek penyembahan berhala. Salah satunya adalah ke apa nanti kita lihat. Oke. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Makanya Tuhan bilang kalau kamu sukses terlalu kamu jadi serakah. Dan serakah itu kategorinya adalah penyembahan berhala. ya. Maka mulai dari sekarang hidupilah karunia roh. Kembali Jackson ke Galatia tadi 5 tetapi ayat 22-nya. 9 karunia hidup itu, oke? Hai suami, kasihilah Galatia. Tadi engkau baca Efesus. Ya, oke. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Ayat 22-nya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Ingat itu Toms, oke? Your name is your mission. Namamu adalah misimu. Jangan pakai Thomas saja, tetapi Thomas bilang Tuhanku dan Allahku. Dia dan sampai ke India untuk mewartakan. Betul. Saya mempelajari kisah hidup Rasul Thomas. Gila, ini orang dari yang nggak percaya, habis itu hilang kajal kayak kata kemana ya, merantau. Merantau sampai ke India. Iya. Habis itu Romo, ada teman saya salah satu kelompok teman itu EJ itu, dia bilang sama saya pas saya baru udah berhenti alkohol, dia baru berani ngomong sih ke saya sih. Oh begitu ya. Ya jadi teman saya itu udah tua sih, umur udah 50-an, dokter saraf. Dokter saraf. Wow. Ya. Dokter saraf. Jadi iya Mas, gue ngeliatin mata lu Mas, lu buta. Maksudnya lu kalau lu tetap melanjutkan alkohol lu, peluang jadi buta. peluang jadi buta. Ya karena mata saya kedut-kedut.
ketup-ketup gitu. Apa kayak Ya, ya. iya dia bilang. Jadi ya puji Tuhan lu, soalnya serem. Saya kan perawakannya serem. Serem saya perawakannya. Kenapa lu nggak ngomong dari Pak? Lu kenapa nggak ngomong dari kemarin? Gue badan lu gede aja, gue takut sama lu. Tapi ini pengalaman bagus ya. Bagus karena ketika engkau bertemu, menangis minta ampun, ketika di dalam adorasi, ekaristi, di situ mulai engkau mengeluarkan semua. Dan engkau barusan bilang kalau dokter Carap teman bilang kalau engkau lanjut minum engkau jadi buta. Buta. Iya. Ketika sinar menyelimuti Paulus dalam pertobatannya dalam kisah 9, Paulus jadi buta. Jackson atau Robert, kisah 9 22. ayat berapa? 22. Coba ayat 18 ketika langsung 18. ditumpang tangan oleh Ananias. Oke, nama. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu lalu menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tahan dulu, Jackson. Di situ Yesus menggunakan Ananias supaya Paulus bisa melihat lagi. Thomas, berapa saudaramu yang Katolik yang di Roma atau di mana yang berusaha untuk engkau bisa melihat lagi seperti Yesus menggunakan Ananias orang lain supaya engkau bisa melihat lagi? Itu penting sekali. Kau jangan lupa itu. Bahwa satunya perjuanganmu untuk sendiri kembali, bahwa satunya Tuhan pakai orang lain supaya engkau kembali melihat. Dan itu makanya misi pertama yang dibaca tadi supaya Paulus melihat lagi. Kenapa? Karena ayat 9 Jackson 3 hari Paulus tidak bisa melihat. 3 hari Paulus di dalam kegelapan. 3 hari Yesus juga dikuburkan. 3 hari Paulus tidak makan apa-apa. Paulus kembali mengalami apa yang dialami Yesus. Pengalaman 3 hari ini penting sekali. Coba ayat 9-nya, Jackson. Hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Karena itu ayat 12 penting sekali. Tugas utama dari Ananias itu untuk apa? Suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Artinya Tuhan menggunakan orang lain supaya engkau bisa melihat lagi. Tetapi jangan kau pergi dari orang-orang ini. Ayat 19. Oke, sebentar, Pater. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya, dan Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam. Ayat 26-27. Jangan lupa setelah itu engkau masuk untuk ke dalam persekutuan, jangan jalan sendiri. Paulus tidak bangun denominasi dengan kesaksian ketika dia disembuhkan. Allah menggunakan Ananias untuk supaya Paulus melihat kembali. Paulus memutuskan untuk tinggal bersama. Makanya itu ayat 26 penting sekali. Dia mau bergabung dengan para rasul. Tapi rasul-rasul bilang, Thomas kan teman-teman bilang, lu ngomong tentang gereja, lu ngomong tentang Tuhan, lu kan peminum, lu kan begini-begini, lu sekarang ngomong seperti itu. Sama reaksi dari para rasul terhadap Paulus yang mau bergabung dengan mereka di Yerusalem, ayat 26. Di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga adalah seorang murid. Sekarang orang lain yang Tuhan gunakan juga, nanti mereka berdua sama-sama ditabiskan di kisah 13. Siapa yang Tuhan gunakan lagi supaya bawa lagi Paulus ini kepada para rasul? Jackson, lanjut. Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka
bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan, dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Paulus tinggal atau tidak dengan mereka? Paulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Paulus pergi memberikan kesaksian di depan para rasul, tetapi bukan untuk memisahkan diri dalam denominasi, tetapi tetap bersama dengan para rasul. Hati-hati, kadang yang di sebelah menggunakan kesaksian, tetapi untuk memecahkan diri, bukan untuk membawa orang ke dalam persekutuan. Oke Thomas, misi itu penting sekali. Pertobatanmu, kembalimu ke rumah adalah untuk bersatu, bersekutu di dalam persekutuan, bukan untuk memisahkan diri. Paling nyata pengalamannya Paulus loh, dari seorang pembunuh, dari seorang yang mempersekusi gereja, kepada rangkuman dan pelukan kasih Allah di dalam gerejanya. Siapakah engkau? Engkau telah membunuh saya, kata Yesus. Sadis ya, masuk dalam pengertian itu tidak mudah ya. Dan Yesus menggunakan gereja, menggunakan Ananias, menggunakan gereja Damaskus untuk membantu Paulus melihat kembali bahwa yang dia lihat selama ini dia buta untuk melihat yang sesungguhnya, butuh mata baru untuk melihat. Tetapi melihat ini lebih jauh dari matamu yang buta adalah mata hatimu. Jackson, Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayatnya yang ke-18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan pengharapanmu tidak mengecewakan. Roma 5:5. Karena Allah menaruh apa di dalam hatimu, Thomas? Roma 5:5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jangan cemas itu. Oke? Pengharapanmu tidak mengecewakan karena dia sendirilah yang memberikan kasih itu di dalam hatimu. Mulailah berjalan dalam transformasi hati untuk hidupmu yang lebih baik. Oke, Thomas, semangat. Gak bisa tidur nanti. Bisa lah. Tidurlah bersama dengan Tuhan. Bertanya bisa Romo sama Thomas. Tanya aja Om Thomas, tanya saja. Sampai sekarang Bang Thomas sudah menikah atau belum? Saya belum, Mbak. Belum married saya. Ya. Ya, ya. Tadi ada pengalaman apa ya? Semacam kecelakaan ya tadi ya, sehingga Iya. tidak terjadi apa-apa ya, seperti itu. Awalnya saya pikir saya tidak kecelakaan, cuma pas saya lihat kaca, muka saya, pipi saya tuh baret. Pipi saya. Itu kecelakaan tunggal atau gimana? Ditabrak orang? Tunggal. Kayaknya tunggal. Soalnya saya nggak ingat, blur. Karena minum atau bagaimana? Minum. Atau meneror? Minum. Minum ya, oke. Ya. Dan Ya. saya, sorry. Ngomong Pak. Ngomong. Iya, pengalaman kita itu suatu teguran juga bisa menjadi pengalaman yang menarik untuk kita ketika kita ini selamat dari kecelakaan itu. Iya. Itu suatu pertolongan karena Tuhan masih sayang sama kita sehingga Dia melindungi walaupun itu karena kelalaian kita. Beda dengan kelalaian orang lain yang membuat kita ditabrak ya, tapi kelalaian kita sehingga kita masih selamat itu bentuk dari perlindungan dan pertolongan Tuhan. Mungkin itu saya lihat karena Om Thompson ini tadi kan sudah mengatakan seolah-olah tidak percaya Tuhan.
atau sudah beku hatinya, apalagi ketika orang tua tadi meninggal, ya Ya, sudah beku saya. beku ya, karena disitulah puncak dari ketidakpercayaan kepada Tuhan gitu. Nah, ketika orang tua mati mendadak, ini seolah-olah Anda tidak menerima, sehingga makin perilaku Anda itu semakin liar gitu kan, semakin tidak karuan. Nah, ini gak ada Iya, Tuhan betul. ini gak ada Tuhan. Betul. Ya. Betul. Saya menilai dari di situ. Memang ketika harapan kita tidak tercapai oleh Tuhan, di situ kita meniadakan Tuhan. Padahal ketika sesuatu terjadi pada hidup kita, kita kehilangan sesuatu orang yang kita cintai, disitulah titik terendah manusia. Baik itu orang tua, anak, istri, itu titik terendah kita. Kalau kehilangan uang, pekerjaan itu hal yang biasa. Nah, ketika kita nggak bisa mengendalikan iman kita, kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan pengalaman Anda ditarik kembali kepada kejalan Tuhan. Pengalaman rohani, pengalaman pribadi tadi, itu membuat Anda, saya ini masih menyayangi kamu, Thomas. Percaya sama aku ada. Ya. Jangan kamu keraskan hatimu. Karena kita dibentuk dari pengalaman rohani. Kadang kita dibentuk ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Apakah kita masih percaya sama Tuhan atau tidak? Gitu. Kita dibentuk dari yang kita cintai. Nah, itu memang sulit. Itu banyak orang bisa menjadi ateis. Banyak orang seperti itu. Ya, Tapi kalau ya. kita kuat iman kita, ya kita sama seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan Ya, benar-benar. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Ya, betul. Mungkin begitu pengalaman dari Om Thompson ini. Ya, saya sebenarnya sih ini bukan near death experience pertama saya sih. Saya pernah lagi stres berat, ada 3 suara yang ada di otak saya. 3 suara, habis itu saya minum alkohol yang saya sering minum itu vodka yang suka saya minum. Saya kurang lebih vodka yang saya minum itu 200 mili per daily, 200 mili, 200 sampai 250 mili, sometimes 300. Cuma ini 1 botol nih habis ini, 1 botol. Dan saya saya tidur, habis itu saya tersedak dengan muntahan saya sendiri di ranjang saya sendiri itu. Cuma saya nggak sadar waktu belum tobat, saya nggak tobat waktu itu. Saya choking gitu, saya kecekek sama vomit saya sendiri gitu. Pas saya pikir-pikir kayak oh my god, saya udah ditegur berkali-kali sebenarnya. Cuma sekarang ini, maksudnya waktu itu saya masih merasa aman lah, saya anak sayangan bos saya. Cuma yang ini saya benar-benar di strip bare banget gitu loh, strip bare banget. Dan saya nggak punya jalan lain selain ke Tuhan gitu loh. Ya, saya bilang sama Tuhan, kalau kamu ada, show me, or kill me, gitu. Ya, Tuhan menunjukkan diri Dia. Dan
Ya, saya masih hidup. Sehat. Awet muda. Teman-teman saya bilang yang ini saya kayak makin segar. Saya makin segar. Habis itu teman-teman nongkrong saya pun juga kaget. Teman-teman nongkrong saya dulu, saya kalau di bar itu ya karena saya seorang ini, saya nggak takut untuk ke berantem gitu kan, saya nggak takut. Cuma sekarang saya kalau ada yang marah gitu ya saya peluk aja. Fine bro, fine, it's fine. Ya, saya peluk aja gitu kan. Habis itu Berubah, udah berubah sama sekali ya. berubah 180 derajat. I don't know. 180 Semua jadi derajat. semua yang sekitar kamu teman-teman jadi kaget sih semua ya. Geger semua Romo. Geger. Kayak you the most, kayak lu tuh the most satanic person. kayak Ya, makanya para rasul di Yerusalem kaget kan dengan Paulus. Jangan kau gabung dengan kami jadi takut dengan engkau nih. Kaget kan lihat Paulus berbeda gitu kan, Saulus berbeda. Iya, soalnya saya dengan sangat ya gimana ya? Kalau ada yang ngomong bicarain Tuhan, ngomongin agama, ya saya bilang ya show me your God, show me, where is it? Di mana? Show me. Di patung gitu kan, di patung gitu. Kan cuma lu bawa turun, gua hancurin. Di mana dia? Sampai segitunya sih. Ya. Nanggapin mungkin Romo, Paman Thomas. Oke, Jejek. Ya, Om Tom. Perubahan itu karena apa? Karena mengenal Yesus atau karena apa? Pengalaman rohani tadi yang dikaitkan dengan Tuhan yang masih sayang sama kita. Apa? Hingga Anda berantem aja, Anda berani sebelum mengenal Tuhan. Ketika sudah mengenal Tuhan, Anda kok marah aja orang Anda peluk. Itu pertama saya suka berantem bukan karena saya mau menang, karena saya terlalu pengecut untuk mengakhiri hidup saya. I want someone to kill me gitu. Ya gitu. Saya ingin. Aku boleh nanggapin mungkin Paman Thomas dan Romo. Siap. Jadi tadi kan berbicara tentang kematian tuh memang apa ya, kematian itu kan merupakan sesuatu hal yang sangat menyakitkan dan menakutkan ya untuk orang-orang yang masih hidup ya. Tapi ada satu perkataan yang begitu indah yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus yang itu merupakan dasar daripada kemenangan orang percaya. Jadi Paulus itu kan pernah mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, beliau mengatakan bahwa namun hidupku untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi setelah saya itu coba untuk mencari tahu kenapa di dalam kekristenan kematian itu tidak menakutkan gitu. Iya. Tetapi dalam iman kekristenan kematian itu begitu indah. Oh ternyata dalam iman Kristen kematian jasmani ini merupakan puncak daripada kehidupan yang kekal gitu. Makanya Rasul Paulus ketika menghadapi kematian jasmani. Selamat malam. Selamat malam. Makanya Rasul Paulus ketika menghadapi yang namanya kematian jasmani dia tidak takut. Tetapi dia sangat senang. Karena apa? Karena kematian jasmani itu merupakan puncak daripada kehidupan yang kekal di mana kita bersatu dengan Allah di surga. Seperti para kudus lainnya. Makanya dalam iman Kristen ini ada harapan gitu loh. Makanya ketika saya melihat nenek-nenek saya, kakek-kakek saya yang sudah meninggal, saya justru berbahagia. Karena kemudian saya percaya bahwa kematian jasmani ini tidak akan memisahkan saya dengan dia. Dan saya yakin seperti yang kemudian dikatakan oleh Yesus kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Lalu Yesus bertanya kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini wahai Marta?
Marta dengan hatinya, dengan imannya yang kokoh, dia mengatakan apa? Sungguh saya sangat percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu Yesus mengatakan kepada Marta, sesungguhnya Lazarus ini tidak mati, dia hanya sedang tertidur. Nah, saya memahami bahwa oh ternyata saya tidak terpisah dengan nenek saya, bahkan dengan kakek saya. Oke, secara jasmani memang saya tidak bisa bertemu dengan dia, tetapi nenek dan kakek saya hidup dalam hati saya. Itu yang pertama. Itu kemudian yang membuat saya tuh bisa kuat kembali. Kemudian yang kedua, berbicara tentang Rasul Paulus tadi ya. Saya itu teringat kemudian yang dikatakan paman tadi, bahwasannya saya hampir hilang arah gitu kan. Seakan-akan saya tidak percaya kalau Tuhan itu ada gitu. Tetapi yang sangat menarik itu seperti yang kemudian disampaikan dalam Ulangan 31 ayat 8 ya. Dikatakan demikian. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hatimu. Jadi menurut saya bahwa Tuhan itu gak pernah menjanjikan kalau kehidupan kita itu akan lurus terus. Ya kan? Tetapi Tuhan itu berjanji, dia itu akan berjalan bersama-sama kita, memegang tangan kanan kita, melewati badai permasalahan dalam hidup kita. Wah, itu yang bikin saya kuat. Ya kan? Makanya karena Rasul Paulus ini membiarkan Tuhan itu berdaulat atas dirinya, seperti yang kemudian disampaikan oleh beliau itu kalau nggak salah dalam Galatia 2 ayat 20 ya. Galatia 2 ayat 20 kalau nggak salah. Apa yang kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus, beliau mengatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi mungkin karena Rasul Paulus ini membiarkan Tuhan itu berdaulat atas dirinya, itu yang kemudian membuat dia itu bisa berdamai dengan segala sesuatu. Betul gak sih? Dan hal itu persis kemudian yang dialami juga dengan Bapak ya. Iya kan? Bapak. Oh saya. Saya kira Bapak yang di surga. Iya. Romo belum dibuka mikrofonnya Romo. Mic-nya oke, maaf. Om Thomas, nanti yang Bapak di surga nanti kemudian lah. Sekarang jangan dulu bertobatnya dulu. Iya sih. Kita sambut Romo, tamu Om kita Thomas, Romo. siapa yang ada di dalam Tuhan tidak berdosa lagi. Inilah perjuangan kita supaya ada di dalam Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 6. Nanti Johanna setelah ini nanti engkau tanya beberapa hal. Bantu dulu Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes surat. Siapa yang berada di dalam Tuhan tidak akan berdosa lagi. Maka perjuangan kita adalah supaya ada di dalam Tuhan. Jackson. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Dan pekerjaannya siapa membuat kita tidak ada di dalam Tuhan? Lanjut. Ayatnya sadis-sadis dong di situ. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, seperti Kristus adalah benar. Lanjut. Yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Karena itu, Thomas, iblis tidak mau kita berbuat baik supaya kita ada di dalam Tuhan. Dosa. Oh Tuhan. Ya, maksudnya kalau tidak berbuat baik kita dalam dosa. Ketika dosa, kita sudah tidak ada lagi di dalam Tuhan. Sebab sesungguhnya orang yang ada di dalam Tuhan tidak akan berdosa lagi. Karena itu iblis akan berjuang supaya kita tidak ada di dalam Tuhan. Artinya supaya kita tidak berbuat baik. Iya Romo. Jadi dengan tidak berbuat baik, engkau tidak ada di dalam Tuhan. Dan ketika engkau tidak ada di dalam Tuhan, engkau berdosa.
tadi yang saya pertanyakan sama Om Tons, kenapa Anda berubah? Saya bilang, perubahan Anda karena Tuhan yang ada di dalam diri Anda, sehingga untuk marah aja Anda harus memeluk orang gitu. Nah, itu yang saya tadi kan jelas sekali Romo kasih ayat. Barang siapa berbuat dosa, dia berasal dari iblis. Barang siapa yang tidak berbuat dosa, Tuhan ada di dalam dirinya. Ini mengena sekali, Romo. Memang begitu, Romo. Kalau udah mengenal Tuhan, pasti mengasihi, Romo. Yang kita Dan pemarah. Tuhan mau supaya kita ada di dalam Dia. Semoga mereka semua satu, seperti aku ada dalam engkau dan engkau ada dalam saya, dalam aku, demikian pun mereka ada di dalam kita. Dalam Yohanes 17 ayat 21, kalau kita baca ayat itu, Tuhan mau semua kita ada di dalam Dia. Setan tidak mau kita semua ada di dalam Dia. Ini jadi persoalan. Oke.